Hai sahabat, kembali lagi di YHI Official. Pada video sebelumnya, saya merangkum cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari episode 4. Nah, di video kali ini, saya akan merangkum sebuah anime yang berjudul Tate no Yusa no Nariagari episode 5. Bagi sahabat sekalian yang menyukai rangkuman cerita anime ini, alangkah baiknya, sahabat sekalian tidak lupa menekan tombol subscribe-nya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga, jangan lupa share ke teman-teman sahabat sekalian, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Pada episode ini, kita diperlihatkan seorang ratu yang sedang menggunakan busananya yang dibantu oleh bawahannya. Di situ dia terlihat sedang berbicara dengan suruhannya. Ia pun berkata, raja melakukan perbuatan yang seperti itu. Sang ratu pun bertanya tentang keadaan dari pahlawan perisai. Bawahannya pun berkata, bahwa pahlawan perisai pergi ke tempat penjualan budak, dan membeli budak gadis setengah binatang. Di kerajaan, raja membagikan upah untuk pembasmian monster pada saat gelombang kehancuran terjadi. Di saat itu, Motoyasu mendapatkan sebanyak 4.000 koin perak, Itsuki dan Ren mendapatkan 3.800, sedangkan Naofumi mendapatkan 500 koin perak. Saat itu, raja mengambilnya kembali dikarenakan upah untuk menghilangkan segel budak pada Raphtalia. Seketika itu, Naofumi merasa marah, tapi, di sini pahlawan panah dan pedang membela Naofumi. Dia merasa, perlakuan raja sangatlah kejam, dikarenakan, pada saat duel antara Naofumi dengan Motoyasu, jelas-jelas Motoyasu dikalahkan oleh Naofumi. Tetapi di sini Mein membantah, dikarenakan Naofumi membawa monster balon, dan itu tidak diperbolehkan, kata si Mein. 1対1の決闘において、マントの下に魔物を隠していたのは盾の勇者。 Tapi, Itsuki selaku pahlawan panah mengatakan Naofumi kalah akibat bantuan dari si Mein yang menggunakan sihir dan itu sangat melanggar aturan. Pahlawan pedang juga mengatakan, Naofumilah yang menggantikan para pasukan kerajaan dalam melindungi desa, paling tidak, berikan dia upah hidup. Lalu, raja mengatakan bahwa pahlawan perisai akan diberikan upah yang kecil. Bawahan sang raja memberikan upah tersebut. Dengan kesal, Naofumi mengambil upah tersebut. Raja pun mengatakan kepada pahlawan perisai, jangan pernah perlihatkan mukamu lagi. Sontak Naofumi marah, tapi, dihentikan oleh Raphtalia. Raphtalia mengatakan dia tidak perlu lagi melapor pembasmian monster yang mereka lakukan. Dengan tersenyum, Naofumi dan Raphtalia meninggalkan kerajaan. Singkat cerita, Naofumi dan Raphtalia kembali mengunjungi tempat penjualan budak untuk memasang kembali segel yang telah dihapus oleh kerajaan. Melihat Raphtalia telah tumbuh baik, pedagang budak menawar kepada Naofumi. Sontak Raphtalia marah melihat tingkah dari pahlawan perisai. Tidak lama kemudian, Naofumi melihat sebuah telur yang dijual oleh pedagang budak. Naofumi bertanya dan dijelaskan oleh pedagang budak, bahwa itu merupakan telur Virorial. Naofumi membeli satu telur untuk ditetaskan, manakala gelombang terjadi, Raphtalia bertarung tidak sendirian. Dalam perjalanan menuju ke penginapan Naofumi dan Raphtalia mengunjungi penjual obat herbal dan penyihir. Singkat cerita, keesokan paginya, Naofumi membangunkan Raphtalia dikarenakan telur yang dibelinya akan menetas.
Setiap hari Naofumi memberi makanan kepada Virorial. Sampai suatu ketika, Virorial ini tumbuh sangat cepat. Naofumi membawa Virorial ke alam bebas untuk mengetes lari dari Virorial. Setelah itu, Naofumi dan Raphtalia berbicara serta memberikan nama kepada Virorial dengan panggilan Viro. Nah, Viro. Pada saat itu, si Mein datang ke desa dengan pengawalnya dengan tujuan menjadikan Motoyasu sebagai pemimpin desa tersebut. Ia memungut pajak yang besar untuk diberikan ke kerajaan. Tetapi, masyarakat menolak kebijakan tersebut, dan Naofumi pun berkata, saat itu, pasukan dari ratu datang, dan memberikan gulungan dari ratu. Dengan kesal, si Mein menantang Naofumi untuk balapan. Naofumi pun terkejut mendengar pernyataan tersebut, dia tidak mau mengikuti pertandingan tersebut, tetapi, para warga memohon kepada Naofumi. Dengan muka yang gusar, Naofumi mengatakan, kalau dia kalah, dia tidak akan bertanggung jawab. Lalu, pertandingan itu pun dimulai. Dalam pertandingan itu pun, Naofumi pun meninggalkan Motoyasu. Si Mein dengan liciknya, menyuruh bawahannya melakukan kecurangan dengan membuat lubang di jalan tempat Naofumi melaju. Melihat ada lubang di depannya, Naofumi pun terkejut dan terjatuh. Naofumi bangkit kembali dan mengejar Motoyasu yang ada di depannya. Dengan cepatnya, Naofumi kembali mengejar Motoyasu. Berbagai cara telah dilakukan si Mein agar Naofumi kalah. Tetapi apalah daya, Naofumi yang merupakan pemeran utama ia tetap menang. Tidak lama setelah pertandingan, tiba-tiba. Melihat hal tersebut, si Mein mengatakan bahwa Naofumi curang, karena tidak mengatakan wujud asli dari Virorialnya. Tetapi, Naofumi mengatakan bahwa kecurangan itu dilakukan oleh si Mein, karena telah membuat lobang. Si Mein pun membantah hal tersebut lalu. Singkat cerita, Naofumi pun menagih janji dari para penduduk, tapi, karena Naofumi tidak ingin citranya buruk sebagai pahlawan, dia pun memikirkan hal lain. Viro binatang peliharaan Naofumi pun melihat gerobak, dan penduduk pun menyiapkan gerobak untuk dibawa Naofumi. Di perjalanan, Raphtalia mabuk kendaraan dan Naofumi pun berhenti. Mereka pun tidur, sampai keesokan paginya. Sekian, terima kasih telah menonton channel ini. Bila ada salah-salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Bye-bye.